Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah Fast TV yang dirahmati Allah SWT, sebelum kita mulai kajian sore pada sore hari ini, marilah kita senantiasa menjadikan rasa syukur atas limpahan nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah di sore hari ini kita dapat bertemu kembali pada konten ngaji sore, yang insya Allah pada sore hari ini kita akan bahas bersama dengan tema memuliakan orang-orang berilmu. Dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Bandi Yusron, yang insya Allah nanti akan membersamai kita mengenai kajian di sore hari ini. Baik jamaah Fast TV yang dirahmati Allah SWT, sebelum kita masuki tema kali ini, sedikit saya antarkan bahwa ternyata memuliakan orang-orang berilmu itu sangatlah penting, karena di sisi lain sebagai orang yang memang dimuliakan dalam Islam, orang-orang berilmu pun wajib kita muliakan karena memang perintah dari Rasulullah langsung gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut dan kita akan dengarkan pengantar dari Ustadz Bandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa, sahabat Fast TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah dan aktivitas kita dengan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan tentang bagaimana kita menghormati orang-orang yang berilmu. Berbicara tentang orang berilmu atau yang mungkin diistilahkan sebagai ulama kah, atau ilmuwan kah, atau cendekiawan kah, semuanya adalah memiliki satu keistimewaan, bahwasanya mereka memiliki ilmu. Ulama, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, paling tidak ada 2 ayat yang dapat mengisyaratkan bahwasanya ulama itu siapa. Pertama adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Dia, Allah Subhanahu wa taala, memberikan al-hikmah kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan barang siapa yang diberi al-hikmah itu niscaya telah diberikan kebaikan yang banyak ya. Terkait ayat ini, memaknai apa itu al-hikmah, Mujahid menjelaskan bahwasanya al-hikmah di sini artinya adalah Al-Qur'an. Penguasaan terhadap Al-Qur'an, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, wal fiqh, yaitu adalah penguasaan terhadap hukum-hukum agama. Beda lagi dengan Mujahid adalah seperti Ibrahim An-Nakhai yang kemudian memberikan pengertian al-hikmah, artinya orang yang diberi al-hikmah artinya adalah orang yang mengetahui makna-makna dari segala sesuatu dan memahaminya. Nah, ini ayat yang pertama yang kemudian menjadikan pengertian, memberikan pengertian kepada kita bahwa ulama itu adalah orang yang diberi al-hikmah atau ilmu pengetahuan yang mendalam tadi. Kemudian ayat yang kedua adalah surat Fatir ayat 28. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa inna ma yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah para ulama. Nah, di sini Ibnu Mas'ud berkomentar. Beliau mengatakan, "Laisal ilmu an kathratil hadis." Ilmu itu tidak dilihat dari banyaknya informasi yang dipunya, banyaknya riwayat yang disampaikan, tetapi adalah walakinnal ilma an kathratil khasyah. Tetapi ilmu itu sejatinya adalah sebagaimana dia menjadikan rasa takut itu kepada Allah Subhanahu wa taala meningkat. Nah, tentu pengertian takut di sini bukan pengertian takut yang kita tahu ya. Kalau kita takut kepada sesama makhluk, kita menghindar, kita menjauh ya. Tetapi kalau kita takut kepada Allah, artinya adalah kita takut kalau tidak mendapatkan ridhonya. Kita takut kalau mendapatkan murkanya.
sehingga kita justru malah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dari dua ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwasanya ulama adalah orang yang ringkasnya ya memiliki ilmu yang mendalam, yang mana keilmuannya itu dapat mengantarkan dirinya semakin takut kepada Allah. Nah, itu. Kemudian apa sih fungsi ulama? Ya, fungsi ulama itu kalau baginda Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwasanya innal ulama warathatul anbiya, bahwasanya ulama itu kan pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilma, ya. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan harta benda, tetapi yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Ya, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Kalau orang bisa mengambil ilmu berarti dia telah mengambil banyak warisan, mengambil bagian warisan dari para nabi. Nah, sebagai pewaris nabi ya, ulama sebagai pewaris nabi tentunya dia mengemban amanat untuk meneruskan estafet perjuangan para nabi. Nah, kalau Nabi baginda Nabi Muhammad SAW secara umum memiliki tugas, ya beliau sebagai basyir, yaitu pemberi kabar gembira, ya, sebagai nadhir, sebagai pemberi peringatan kepada manusia, sebagai penyebar rahmat, ya. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan sesungguhnya tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat kasih sayang bagi semesta. Nah, ini tugas-tugas umum ya, sebagai ulama itu penerus para nabi ya, ini poin-poinnya. Nah, kemudian apa yang dilakukan ya? Yang dilakukan sebagai tugas intinya juga adalah bahwa Nabi itu kan pernah mengatakan innama bu'itsu liyutammima sholihal akhlak. Sesungguhnya aku itu tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Maka tugas ulama pun demikian. Bagaimana membina masyarakat, mengarahkan mereka kepada akhlak-akhlak yang baik, kepada akhlak-akhlak yang terpuji. Kemudian adalah tugas lainnya misalnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tugas keduanya adalah berdakwah, membina masyarakat untuk memiliki akhlak yang baik, kemudian mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan dakwah-dakwah. Nah, ini tugas dan fungsi ulama. Lah, karena tugas dan fungsi ulama yang sangat luar biasa ini, makanya Allah sendiri itu sangat memuliakan ahli ilmu, meninggikan derajat mereka. Ya, dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, ya. Allah itu meninggikan derajat orang yang beriman, derajat orang yang berilmu dalam beberapa derajat. Sehingga ada suatu kisah ya dari Abu Umamah ya, beliau menyebutkan bahwasanya suatu ketika Nabi itu ditanya tentang dua orang laki-laki. Satu laki-laki itu ahli ibadah, satu laki-laki itu ahli ilmu ya. Maka di situ Rasulullah kemudian menjawab fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum, ya, bahwa keutamaan orang yang alim, orang yang ahli ilmu terhadap orang yang ahli ibadah tetapi tidak ahli ilmu itu seperti kafadli, seperti keutamaanku, keutamaan Rasul ya, keutamaan Nabi Muhammad ala adnakum terhadap keutamaan orang awamnya kalian para sahabat. Nah, kan terpautnya sangat jauh sekali gitu kan. Nah, sehingga kita tidak heran kalau kemudian Nabi juga mengatakan dalam hadis lain bahwasanya para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi itu juga mendoakan kebaikan kepada mereka para ahli ilmu. Lah, ikhwani fillah, bahwasanya karena seperti itu kita wajib ya menghormati mereka, menghormati ahli ilmu. Ya, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam salah satu hadisnya mengatakan riwayat At-Tirmidzi ya, hadis ini beliau mengatakan laisa minna man lam yujil kabirona wa yarham sahirona ya wa ya'rif li alimina haqqahu. Ya, jadi tidak termasuk dari kelompok kami ya, kelompok golongan umat Muhammad kalau dia tidak menghormati orang yang lebih dewasa, lebih tua, tidak mencintai, menyayangi yang lebih kecil, dan tidak mengetahui hak-hak orang yang berilmu. Nah,
tentu dalam menghormati orang yang berilmu tidak berarti kemudian kita mendewa-dewakan mereka. Tentu proporsional, harus sesuai dengan porsi-porsinya. Tidak sampai kita kemudian menganggap orang ahli ilmu itu istilahnya berlebihan, itu jangan. Ada standarnya. Di standar ini juga Nabi pernah menyampaikan dalam salah satu hadisnya juga, yaitu beliau mengatakan inna min ijlalillahi, sesungguhnya di antara kita mengagungkan Allah adalah ikramu dzi asyaibatil muslim, adalah memuliakan orang tua yang sudah beruban. Kemudian yang kedua adalah wahamilil Quran, yaitu para pembawa Al-Quran, artinya orang yang memiliki pengetahuan tentang Al-Quran, hafidz Quran dan seterusnya, ya ulama maksudnya kan. Tetapi di sini Nabi mengatakan ghairil ghali fihi, ya tanpa berlebihan, ya wal jafi anhu, dan juga kita juga tidak boleh hampa kepada orang ilmu. Nah ini kan kalau kita lihat misalnya di masyarakat kita orang tradisionalis misalnya, ya biasanya menghormati kiai, menghormati ulama itu sangat luar biasa, ya mereka sampai kadang tidak wajar gitu ya, sampai merunduk-runduk yang bahkan mencium kaki kadang dan seterusnya. Ini berlebihan, ya kan. Tetapi juga kita tidak boleh kemudian terlalu hambar terhadap ulama, sehingga ada ulama kita cuek, ada orang alim kita cuek. Ini juga nggak benar gitu kan. Sehingga kita ambil pertengahan. Sekiranya karena ini berkaitan dengan adab itu kan ada kaitannya dengan kearifan lokal gitu kan. Bisa jadi kita di Indonesia, adab kita di Indonesia itu kan orang salim, menghormati orang alim itu biasanya kita salim, kita cium tangan, itu mungkin biasa, ya kan. Tetapi tidak sampai nyium kepala misalnya. Kalau di Arab misalnya, di Saudi atau di Yaman, kami pernah lama di Yaman, itu orang menghormati ulama, itu lihat ulama tidak hanya sebatas cium tangan, bahkan sampai mencium ubun-ubunnya gitu loh. Kalau di kita, tradisi kita tentu itu dianggap berlebihan dan tidak wajar gitu kan. Nah, kemudian bagaimana ya cara-cara kita menghormati mereka ahli ilmu, ya secara singkat kita menghormati ahli ilmu ya satu dengan mencintai mereka, ya karena Allah tentunya, yang mencintai mereka karena Allah. Kemudian adalah membantu dan mendukung dakwah mereka, ya dengan apa yang kita bisa mendukung dengan tenaga kita, dengan dana kita, dengan menjadi pelayan mereka, pelayan dalam tanda kutip ya, artinya membantu aktivitas dan kegiatan mereka menyukseskan. Kemudian bagaimana kita menghormati ahli ilmu adalah dengan kita meminta nasihat kepada ahli ilmu. Ketika kita ada masalah, kita minta nasihatnya kepada ahli ilmu. Tidak kemudian kita ada masalah kita langsung share di sosmed, kita curhatnya ke sosmed. Karena ini sebenarnya sudah disindir ini dalam Al-Quran surat An-Nisa 83. Allah SWT mengatakan wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih, ya ketika datang kepada mereka suatu perkara yang menyamankan mereka atau mengkhawatirkan mereka ada menyiarkan kemana-mana, di share di medsos dan seterusnya gitu kan. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Ya, seandainya itu kok dikembalikan, ya, ketika ada masalah dicurhatkan kepada orang ahli ilmu, maka orang yang ingin mencari kebenaran tentu akan mengetahuinya gitu, artinya akan mendapatkan penyelesaian. Kemudian adalah salah satu kita menghormati ulama adalah kita meminta fatwa kepada mereka. Jadi kalau kita ada persoalan ya kita minta fatwa kepada ulama, ya ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli dzikri yaitu ulama kalau memang kamu tidak mengetahui. Dalam hal ini ketika kita minta fatwa, kita menularkan kepada orang lain, kita juga harus menisbatkan fatwa kita kepada yang mengatakan. Ibnu Abdul Bar itu pernah mengatakan dalam kitabnya bahwasanya inna min barokatil ilmi an tudhifa syai'a ila qailihi, yaitu bahwa termasuk hal yang bisa memberkahi atau menjadikan ilmu itu berkah, itu kita mengatakan suatu pendapat ya kepada yang mengatakan gitu kan. Tidak misalnya kita ini menurut saya padahal dia yang seperti itu belajar dari gurunya misalnya. Itu kurang bijak. Kemudian adalah bagaimana kita menghormati ahli ilmu, kita membela mereka ketika mereka tidak dihormati atau mereka didolimi oleh orang lain atau musuh
musuh Allah misalnya, yang musuh Islam, kita bela ya. Nah, misalnya ada ulama yang dikriminalisasi yang memang karena itu faktor kedoliman, ya kita bela. Kita bela dengan yang kita bisa, lewat medsos kita, lewat aksi kita, ya, lewat tulisan kita. Nah, kemudian kita adalah menghormati ulama kita dengan cara mendoakan mereka. Seperti halnya pernah diriwayatkan ya dari Abdullah maksud di sini adalah putranya Ahmad bin Hambal, itu pernah bercerita bahwasanya Ahmad bin Hambal itu dia selalu mendoakan gurunya Imam Syafi'i dalam setiap selepas doanya selama sekian puluh tahun gitu ya. Nah, ini adalah beberapa poin ya, bagaimana cara kita menghormati ahli ilmu. Kemudian yang tentunya adalah dengan adab-adab kita, dengan tata krama kita yang itu disesuaikan dengan kondisi tempat kita. Kalau memang di tempat kita kok adab menghormati orang lebih tua, menghormati orang yang berilmu atau itu demikian, misalnya cium tangan dan seterusnya, ya itu nggak masalah. Tetapi kalau di tempat itu misalnya itu dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan seterusnya, ya lebih baik kita hindari. Nah, demikian, terima kasih. Baik, terkait dengan pembahasan ilmu ini sebenarnya yang sering kita dengar itu ada kaitannya dengan adab, Ustaz, ya. Bahwa sering kali kita mengaitkan orang yang berilmu maka dia pasti tahu adab, dan orang yang dia beradab pasti dia juga orang berilmu. Apakah kaitannya ini memang benar-benar ada hubungan yang sangat erat gitu, Ustaz? Oke, kita bicara ilmu, bicara adab. Adab ya, itu kan memiliki dua pengertian sebetulnya. Adab kita lihat dari sisi ilmu, adab bisa menjadi ilmu. Artinya kita belajar bagaimana jujur, bagaimana menghormati orang, bagaimana kita masuk ke kamar mandi dengan kaki kiri dulu, keluar dengan kaki kanan dulu. Ini kita mengetahui ini, adab-adab ini adalah dari sisi itu sebagai sebuah ilmu pengetahuan, ya kan. Nah, adab itu tetapi tidak sebatas itu, tetapi adalah adab bisa menjadi sebuah ilmu pengetahuan, tetapi juga bisa menjadi sebuah perilaku, gitu kan. Nah, kalau ilmu itu ya suatu informasi ya secara umum, ya kan. Ilmu itu adalah sesuatu informasi yang kita dapatkan dari apapun itu bisa disebut ilmu, ya kan. Nah, kalau adab itu adalah sesuatu yang sudah menjadi perilaku kita, ya. Sudah menjadi menjadi perilaku kita setiap hari, sehingga pernah Fatimah itu ditanya, Aisyah kalau nggak salah, itu ditanya oleh sahabat bagaimana sih akhlak Nabi, kana khuluquhul Quran. Adabnya Nabi, akhlaknya Nabi itu ya Al-Quran itu, ya. Nah, artinya di sini bahwa antara ilmu dengan adab itu memang memiliki korelasi yang sangat kuat, ya. Orang dikatakan berilmu, ya, itu tidak bisa dikatakan beradab, ya, ketika ilmunya itu tidak mencerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Dia punya ilmu pengetahuan yang tinggi, ya, dia punya ilmu pengetahuan yang luas, tetapi dalam kesehariannya misalnya dia suka berbohong, suka berjanji tidak ditepati, dia tidak sesuai dengan apa yang dilekatkan kepada dia bahwa dia seorang ahli ilmu, gitu kan. Tetapi kalau orang yang beradab, insya Allah dia orang yang berilmu, ya kan. Insya Allah seperti, walaupun mungkin tingkat keilmuannya bisa berbeda-beda, gitu kan. Jadi kalau menurut saya orang ahli ilmu belum tentu dia beradab, tapi kalau orang beradab insya Allah dia berilmu walaupun tingkat ilmuannya itu seberapa, gitu. Karena tidak mungkin dia nanti kemudian bisa berlaku jujur terus, berperilaku integritasnya bagus kalau dia memang tidak punya pengetahuan bahwa itu sesuatu yang baik, kan seperti itu. Tapi pernah juga kita dengar, Ustaz, kalau misalkan kalau kita sudah mengetahui perkara ilmu yang tertentu mungkin ya, itu kita wajib untuk melaksanakannya, gitu. Nah, kadang saya juga pernah dengar ada beberapa kawan saya juga mengatakan, ya mending saya nggak tahu daripada saya terbebani dengan kewajiban itu, gitu, Ustaz. Nah, kewajiban kita itu kan ketika kita punya ilmu, satu, kita punya ilmu, kita mengamalkan,
Ya, kemudian kewajiban kedua adalah ketika kita punya ilmu, kita menyampaikan kepada orang lain. Balighu anni walau ayat. Itu kan? Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nah, ini adalah sebenarnya kadang di masyarakat kita ada yang kurang lengkap di dalam memahami. Artinya ketika orang punya ilmu, kemudian menyampaikan kepada orang lain, kok dia belum bisa melaksanakan, itu dianggapnya sebagai suatu kesalahan yang besar, gitu kan? Jarkoni gitu kan, kalau orang Jawa bilang ngajari batire dewek ngelakoni, orang ngelakoni gitu kan. Nah itu sehingga di sini perlu kita lihat bahwa orang yang menyampaikan sesuatu kepada orang lain, berdakwah gitu ya, berceramah, apakah yang diceramahkan, yang didakwahkan kepada orang lain dia sendiri sudah melakukan atau belum? Tentu ini juga punya nilai tersendiri gitu kan ya. Dia punya ilmu, dia dakwahkan, misalnya dia sendiri tidak bisa melakukan tapi dia bisa mendakwahkan, dia punya nilai, punya pahala dari sisi itu, karena ilmu biar bagaimanapun harus sampai, harus tersebar di masyarakat. Nah ini yang kemudian ilmu kadang mandek gitu ya, karena ada beberapa orang ustadz katakan atau kiai yang dia tidak mau mendakwahkan itu, tidak mau mengkampanyekan ilmu, gara-gara dirinya merasa belum pantas. Karena kenapa merasa belum pantas? Karena belum pernah melakukannya, belum mengamalkannya. Nah, padahal mengamalkan yang satu hal lain, kemudian mendakwahkan satu hal lain gitu. Ya. Syukur kalau yang sempurna tentu dia mengamalkan, ya dia mendakwahkan gitu. Kalau itu yang sempurna, level wahid itu level 1. Tapi kalau belum bisa itu ya minimal kita punya ilmu, kita dakwahkan kepada orang lain. Tapi kadang juga dalam diri pribadi, ini pengalaman saya juga, kalau saya mendapatkan satu ilmu dan saya belum bisa mengamalkan itu, kayak mau menyampaikan ke orang itu takut dosa gitu loh, Ustaz. Nah, itu apakah sebenarnya itu juga merupakan adab kita, Ustaz? Apakah ketika kita mendapatkan ilmu dari misalkan kalau di sekarang itu kan kita melihat banyak ulama dengan pendapat yang berbeda dan guru-guru kita dengan argumentasi yang berbeda. Nah itu apakah ketika kita mendapatkan satu pendapat atau ilmu dari banyak orang, itu apakah kita harus menyampaikan apa yang kita dengar, Ustaz? Tentu semuanya sesuai porsinya gitu ya. Dalam kita menyampaikan apapun kepada orang lain, kita harus lihat kondisi ya masyarakat yang menjadi audien kita ya. Itu satu poin ya. Jadi apapun, sesuatu informasi apapun, ilmu yang kita punya, kita sampaikan kepada orang lain juga kita lihat kira-kira audien kita siapa ya. Lah kaitannya dengan tadi yang dikatakan bahwa ya kadang kita memang merasa ketika kita punya ilmu belum mengamalkan, rasanya kalau mau disampaikan kepada orang lain kita merasa takut sendiri gitu. Nah, tapi ya kita juga harus berpikir bahwa kalau ini ilmu tidak disampaikan kepada orang lain, ilmu ini mandek di saya gitu loh. Barangkali ketika kita tularkan kepada orang lain itu akan bisa mengamalkan, kita dapat pahala juga. Ya kan? Nah, kan kita dapat pahala juga dari situ. Walaupun tentu kita yakin betul bahwa yang sempurna itu memang ya ketika dia punya ilmu, dia mengamalkan, dia tularkan gitu kan. Sebagaimana juga para sahabat dulu dikisahkan bahwasanya mereka belajar Al-Quran itu tidak mau berpindah ke ayat yang lain, yang berikutnya, sebelum dia memahami isi ayat yang ini dan mengamalkannya, baru dia mau ke berikutnya. Nah, ini memang level yang luar biasa gitu kan, yang sempurna gitu. Baik, terkait dengan memuliakan ulama itu kan, kalau mungkin kita diajarkan untuk menghormati atau memuliakan ulama-ulama yang dia masih hidup gitu. Tapi apakah ada sih ketentuan dari Rasulullah atau Rasulullah pernah mengajarkan kita bagaimana cara kita itu menghormati ulama-ulama yang mohon maaf dia sudah meninggal dunia, Ustaz? Baik, ya seperti hadis tadi ya yang kami sebutkan itu, yang riwayat At-Tirmidzi bahwasanya laisa minna man lam yujil kabirona wa saghirona ya wala ya'rif li alimina haqqahu ya. Bahasa Nabi SAW di sini adalah wala ya'rif li alimina haqqahu, yaitu salah satu orang yang tidak dianggap sebagai golongan umatnya itu kan orang yang tidak mengetahui hak-hak ulama.
Nah, di sini kan redaksinya kan umum, tidak disebutkan adalah li'ali minal hayyi atau li'ali minal mayyit misalnya. Tidak disebutkan itu, tidak ada pembatasan, sehingga di sini Nabi secara umum, secara substantif itu menyampaikan, mengajarkan kepada kita untuk menghormati ulama, baik itu masih hidup maupun sudah mati. Kalau ini yang perlu kita kemudian bagaimana yang masih hidup kita hormati, caranya bagaimana, yang sudah mati bagaimana. Yang masih hidup ya kita hormati dengan cara-cara tadi, ya kita mencintai, kemudian kita mendukung dakwahnya, kita menghormati dengan adab-adab kita yang memang berlaku umum di masyarakat, ya kan. Lah, bagi yang sudah meninggal tentu kita juga menghormati mereka dengan cara apa? Satu, dengan doa, gitu kan, seperti yang dilakukan oleh Ahmad bin Hambal terhadap Imam Syafi'i, selalu mendoakan setiap selesai sholat fardu. Kemudian juga dengan apa? Dengan mengembangkan keilmuan yang diwarisi. Misalnya seorang guru kita punya karya, kita ajarkan karya itu kepada orang lain. Misalnya kita punya guru, punya karya buku atau kitab, itu kita kaji, kita sebarkan. Ya, nilai-nilai yang diajarkan guru-guru kita sebarkan. Itu adalah juga dalam rangka menghormati mereka, memuliakan mereka, walaupun mereka telah meninggal. Nah, seperti itu. Baik. Terkait dengan ulama itu kan masih berhubungan dengan bahwa ulama itu juga manusia, gitu. Ya. Nah, yang namanya manusia juga tidak luput dari kesalahan. Betul. Nah, pertanyaannya, kalau kita mendengar nih misalkan ada ulama atau ustadz atau orang yang berilmu itu mengatakan sesuatu yang salah gitu atau keliru yang menurut kita atau menurut kebanyakan orang. Nah, ada nggak sih adab-adab cara kita tuh mengkritik atau cara kita itu memberi masukan dari kekeliruannya itu, Ustaz? Ya, tentu benar bahwa tidak ada ulama yang maksum itu. Yang maksum itu yang tidak mungkin salah itu ya hanya Nabi, gitu kan. Kalau ulama masih potensi salah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan dalam hal menyikapi fikih ikhtilaf, gitu kan, perbedaan pendapat, beliau mengatakan ra'yuna shawab yahtamilul khata', pendapatku itu benar tapi mungkin salah, mungkin ada salah, gitu ya. Wa ra'yu ghairina khata' yahtamilu shawab, dan pendapat golongan lain, ulama lain itu salah ya menurut saya, tapi juga ada mungkin benar, gitu kan. Lah, artinya apa? Artinya bahwa ulama itu ya tidak bisa kita kultuskan karena kita anggap bahwa dia itu yang dikatakan pasti benar. Justru ini mendewa-dewakan yang tadi disebut al-ghali tadi, melampaui batas dalam menghormati ulama. Nah, ini yang kemudian melahirkan taklid buta, membelanya sampai membabi buta. Ini enggak benar. Yang benar adalah ketika ulama itu memang fatwanya atau ada perilaku yang salah, ya memang itu terbukti salah secara syariat, bukan praduga, bukan karena kita suudzon atau bukan karena kita menduga-duga, gitu ya. Memang terbukti salah, ada dalil kuat menurut kita bahwa perilaku ulama itu salah, gitu misalnya. Ya maka cara kita bagaimana? Ya cara kita dengan mengkritik boleh, ya kan, tetapi itu lihat tempatnya. Ya tidak pas juga kalau kita mengkritik seorang ulama atau apalagi guru kita itu di depan umum di majelis ilmu, misalnya sedang majelis taklim, ya kemudian kita langsung tegur di tempat itu, ya tentu juga tidak pas. Ada satu kisah ya yang cukup menarik, yaitu ini Imam Syafi'i juga punya murid, salah satu muridnya itu namanya adalah Yunus, ya Yunus bin Abdul A'la, ya. Di dalam suatu kajian itu Yunus bin A'la ini tidak setuju dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Kemudian Yunus bin A'la ini kemudian dia marah terhadap Imam Syafi'i karena ketidaksetujuannya itu. Kemudian dia langsung meninggalkan majelis tersebut dan langsung pulang ke rumahnya. Nah, melihat itu Imam Syafi'i kemudian malam harinya itu menghampiri rumahnya, ya, dicari rumahnya Yunus itu mana. Ditemukan rumahnya, dia ketok pintu, dibuka oleh Yunus, kaget, ternyata guru dia yang datang ke rumahnya malam-malam. Lah, di waktu itu, ya, ketika Imam Syafi'i masih berada di pintu itu, ya, dia mengatakan bahwasanya ya Yunus, ya, tajma'una mi'atul masail wa tufarriquna mas'alah, ya. Kita itu selama ini telah disatukan, telah dikumpulkan dalam banyak masalah.
Ya, banyak persoalan, banyak pembahasan kita selalu sepakat. Tetapi kita dipisahkan hanya karena satu masalah yang kamu tidak setuju. Ya, ya Yunus, dia bilang lagi, Imam Syafi'i mengatakan, la tuhawil al-intisar fi kulil ikhtilafat. Kamu jangan mencoba untuk selalu merasa menang dalam setiap perbedaan pendapat. Fa'ahyanan, ya, kasbul qulub aula min kasbil mawaqif. Karena terkadang itu bahwa kita untuk menjaga perasaan orang itu lebih utama daripada kita untuk mempertahankan kebenaran yang kita yakini, gitu kan? Ya Yunus, dilanjutnya Imam Syafi'i mengatakan, la tuhaddim al-jusur allati banaitaha wa abbartaha. Kamu jangan menghancurkan jembatan yang sudah kamu bangun. Artinya jembatan di sini adalah hubungan baik antara dia Yunus dengan Imam Syafi'i selama ini menjadi muridnya, gitu kan? Sudah dibangun, kemudian farubama tahtajuha lil audah yaumamma. Ya, barangkali kamu suatu hari nanti akan membutuhkan lagi, akan perlu untuk kembali ke titik nol lagi, ke sana lagi, tetapi karena jembatannya sudah dihancurkan, kamu nggak bisa kembali, gitu kan? Maka ikrah al khoto' daiman wala tukrih al mukhti. Kamu boleh membenci kesalahan, tapi jangan sekali-sekali membenci orang yang bersalah itu. Jadi benci kesalahannya, jangan membenci orangnya. Karena tujuan tujuan dokter, ya, mencontohkan itu. Tujuan dokter itu kan menghilangkan penyakit, bukan menghilangkan orang yang berpenyakit, ya. Seperti itu kata Imam Syafi'i. Sehingga Yunus ya nangis-nangis, ya, dihampiri oleh gurunya malam-malam, kemudian dinasehati seperti itu. Nah, oleh karena itu kita dalam menyikapi ulama, ya, kita harus proporsional juga. Ketika memang ada salahnya, ya kita tegur, tapi di tempat dan waktu yang pas. Ya, di tempat dan di waktu yang pas. Baik. Cukup menarik juga pembahasan mengenai memuliakan ulama, karena banyak sekali, khususnya remaja-remaja di antara kita ini zaman sekarang itu biasanya malah guru-guru pun dibentak itu masih banyak itu, Ustaz. Dan itu memang pelajaran bagi kita semua, khususnya kepada orang tua dan teman-teman remaja semua, bahwa kita perlu mengajarkan anak-anak muda sekarang untuk menghormati orang-orang yang berilmu, termasuk guru kita di sekolah dan orang tua juga, khususnya yang juga memberikan pendidikan kita di rumah, ya Ustaz. Maka sebenarnya menjadi orang yang berilmu dan mendakwakan keilmuan itu juga tidak merupakan kewajiban untuk seorang ulama, tapi untuk orang yang benar-benar dia sudah tahu, maka wajib untuk menyampaikan, ya Ustaz. Baik. Jamaah Fast TV yang dirahmati Allah SWT. Saya mohon maaf, ada satu poin yang perlu kami sampaikan. Ulama di sini itu adalah ulama dalam hal apapun kalau kita memahami dari ayat Al-Qur'an. Jadi tidak hanya ulama di sini itu yang orientasi konotasinya itu yang hanya dalam bidang agama saja, tetapi dalam bidang apapun, ya. Karena tadi pengertian ulama menurut Al-Qur'an sebetulnya tidak sesempit itu, tetapi bagaimana dia punya ilmu pengetahuan yang berasal dari Al-Qur'an. Pengetahuan dari Al-Qur'an banyak sekali, tidak hanya ilmu agama, ya, ilmu umum, ilmu apapun itu berasal dari Al-Qur'an yang dapat menjadikan dia takut kepada Allah. Hakikatnya dia ulama. Maka guru-guru kita mapel apapun itu, ya, itu sejatinya harus kita hormati, ya. Baik. Memang itu merupakan koreksi yang betul-betul harus kita perhatikan di zaman sekarang. Baik, jamaah Fast TV yang dirahmati Allah SWT, karena waktu yang cukup singkat ini kita akan bahas kajian sore dengan tema-tema yang lebih menarik lagi, insya Allah di pertemuan depan. Maka ini kita cukupkan sekian, ya Ustaz. Dan mungkin mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di lain waktu dan pembahasan yang lebih menarik. Saya Isi Wicaksono pamit undur diri. Alhamdulillah, fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.